sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya
Ibu boleh bangkit berdiri. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Amin. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Yes, yes, benar Tuhan. Kami sungguh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Yes. Lalu baru dan saya terlambat.
bersyukur Tuhan atas besar setiamu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Sekalipun mungkin ada pencobaan-pencobaan ya di awal tahun, tapi kita percaya bahwa musuh-musuh kita akan dikalahkan oleh karena Tuhan kita besar ya. Amin. 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 Engkau bersamaku.
suasana berdiri ya. Oke. Kalau yang baru datang kan pastinya menikmati ya. Oke ya. Oke. Yes, Tuhan. Siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Terang
sungguh bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tahun-tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh melewati tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Dengan penuh sukacita. Dengan penuh pengharapan. Dengan penuh kekuatan. Semua karena kami percaya ada penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh melewati setiap persoalan demi persoalan, kami bisa melewati Tuhan, rintangan demi rintangan Tuhan. Karena kami percaya, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, karena ada Engkau Tuhan. Karena Engkau memimpin hidup kami Tuhan. Terus bawa kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami berada di tahun 2023 Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau mengupgrade diri kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan keserupaan dengan Engkau menjadi hal yang sungguh-sungguh kami nantikan ya Allah. Yang sungguh-sungguh kami kejar ya Allah. Kami berdoa Bapa, bahwa setiap kami Tuhan terus ada dalam track-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami keluar daripada track Engkau Tuhan. Karena kami percaya ketika kami terus ada dalam track-Mu Tuhan, kami akan sampai kepada yang namanya keserupaan dan segambar dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau senantiasa ada bersama-sama kami Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, nyatakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Oh, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadir. Katakan lagi, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh
kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap waktu-waktu penyertaan dalam hidup kami Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan untuk terus mengalami pengenalan akan Kau lebih dalam lagi Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan untuk mengalami penyertaan ilahi. Penyertaan ilahi-Mu ya Allah dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Oh, sebentar kami merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami Tuhan. Taruh hikmat-Mu atas setiap kami Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, menjadi firman yang hidup, firman yang berbicara, firman yang mengubah hidup kami Tuhan. Sehingga di tahun-tahun ini Tuhan, kami mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami mengalami pertolongan Tuhan, kami mengalami mukjizat Tuhan. Dan kami mampu melampaui setiap pekerjaan, kesulitan-kesulitan apapun, kami mampu selesaikan bersama-sama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami semua. Karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan daripada Tuhan menyertai hamba-Mu. Sehingga perkataan hamba-Mu adalah perkataan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Tahun baru suaranya kok agak lemas ya. Ada persoalan? Kabar baik. Gimana kabar Bapak Ibu? Ada persoalan? Ada ya. Persoalan pasti ada, tapi ingat penyertaan Tuhan sempurna, amin. Amin. Ya. Selamat tahun baru untuk kita semua. Ya, kita percaya bahwa di tahun ini kita akan mengalami Tuhan, kita akan hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan lebih lagi. Dan kita percaya bahwa semakin hari kita akan semakin dewasa dalam iman, ya, semakin memiliki pikiran-pikiran Kristus dalam hidup kita. Sehingga persoalan apapun, rintangan apapun kita bisa selesaikan bersama-sama dengan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru juga untuk rekan-rekan yang di luar kota, ya, yang terhubung dengan link ibadah pagi hari ini. Ya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan dan saudara di luar kota tetap mengalami Tuhan dan sama-sama kita dibangkitkan dalam kegiatan kita untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya, pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang spiritual journey into 2023. Judulnya bahasa Inggris, tapi khotbahnya nggak bahasa Inggris. Judulnya aja. Ya, saya rasa kita perlu mengalami perjalanan spiritual yang lebih lagi dengan Tuhan di tahun ini, amin. Ya, karena kalau minggu lalu mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir di ibadah ini, Pak Pendeta Simon menyampaikan tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita, ya. Artinya bahwa dan kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti, amin. Katakan kanan kiri dulu bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berhenti. Amin ya, amin. Sesulit apapun masalah yang sudah hadapi, penyertaan Tuhan itu ada, amin. Ya. Oke, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Ya, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 21. Oke, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua, amin? 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
karena anggur menimbulkan apa? Hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Ya, perjalanan spiritual kita harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus terus menerus kita bangun dalam diri kita, dalam manusia rohani kita? Ya, di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus untuk bagaimana mereka harus hidup, bagaimana supaya mereka terus bertumbuh, supaya mereka terus mengalami yang namanya keserupaan dengan Kristus. Dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Ya. Yang pertama, Tuhan mengingatkan untuk kita memperhatikan hidup kita dengan seksama. Ya. Sekali lagi saya ulang, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saya percaya kita semua sudah mengalami Tuhan. Ya, sudah bertumbuh, ya, sudah mengenal Tuhan, sudah belajar mengenal Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ada amin? Kita harus perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Karena ya, saya percaya bahwa kita masih jauh daripada kesempurnaan. Amin? Kita masih jauh daripada kesempurnaan, tapi Tuhan menginginkan untuk kita sampai kepada kesempurnaan, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Penatua tahun lalu di retreat bagi yang berkeluarga, bahwa kita harus berkuasa. Kita tidak akan pernah bisa, artinya sulit untuk akhirnya kita mengalami kuasa Allah atau kita berkuasa kalau kita nggak ngalami yang namanya keserupaan dan segambar dengan Allah. Kita akan bisa menjadi penakluk ketika kita serupa dan segambar dengan Allah. Rupa dan gambar Allah harus penuh dalam hidup kita. Amin. Ya, karena itu katakan di sini, kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ya. Artinya apa? Artinya kita harus berhati-hati dengan hidup kita. Ya. Kita harus lebih berhati-hati lagi dengan hidup kita. Di ayat berikutnya dikatakan, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ya. Jadi kita harus memperhatikan hidup kita, dikatakan jangan seperti apa? Orang bebal, tapi seperti orang arif. Ya, kita mundur sedikit. Di Efesus pasal 4. Ayat 17 sampai dengan 19, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, memperhatikan hidup artinya apa? Artinya ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah mengalami kelahiran baru. Ya. Artinya apa? Artinya jangan lagi kita berpikir untuk hidup seperti orang yang belum mengenal Allah. Ya. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Dikatakan dengan pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, perasaan tumpul. Ya. Ya. Karena tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan. Jadi ini yang Tuhan ingatkan untuk kita jemaat Tuhan di GKDN Kristo. Untuk kita memperhatikan hidup kita dengan seksama. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal
Allah. Ada yang masih tersinggungan? Masih ada, ya kan? Ada yang masih kecewa? Masih ada. Masih ada? Ditegur nggak terima? Masih ada? Masih ada. Masih ada. Tapi Tuhan, ya, saya percaya bahwa Tuhan akan membawa kita untuk akhirnya kita bagaimana kita menang dalam hal itu. Amin. Karena itu Tuhan ingatkan bahwa jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita mulai belajar bergeser dari hal-hal itu. Amin. Ya kan? Ya memang itu terus harus kita terus bangun, ya. Jangan pernah kau merasa putus asa ketika aku nih masih pemarahan loh. Aku nih kayaknya masih emosian loh. Kayaknya nggak bisa lepas nih emosi dari diri saya. Kenapa? Ya, jangan pernah kau merasa putus asa. Kenapa? Karena ketika kau masih ada di tracknya Tuhan, engkau masih akan sampai kepada rupa dan gambar Allah. Karena Tuhan akan memampukan kau untuk kau selesaikan itu. Amin. Amin. Saya percaya bahwa ada kasih karunia Allah untuk itu. Amin. Atas ketidakmampuan saudara. Amin. Amin. Saya juga percaya. Ya. Saya kadang-kadang masih emosi dengan anak saya ketika saya bilang anak saya, jangan begini, diulang. Kadang-kadang saya marah, saya pukul, kalau di mobil saya pukul setir saya, gitu. Wah, saya bilang saya masih marah. Tapi saya tidak putus asa. Kenapa? Karena saya percaya ada kasih karunia Tuhan. Selama saya masih ada di tracknya Tuhan, Tuhan akan mampukan saya untuk saya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam diri saya yang belum serupa dan segambar dengan Tuhan. Ada amin? Karena Tuhan ingatkan, perhatikan hidupmu dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Tuhan ingatkan itu kepada kita untuk akhirnya di tahun ini kita seperti apa yang pesan Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, bahwa kemurahan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki mental pemenang. Amin. Mental pemenang tidak muncul begitu saja. Mental pemenang tidak muncul, karena saya sudah ditebus, kayak menjadi pemenang. Tidak muncul begitu saja. Perlu dilatih. Perlu diasah. Perlu dikorek-korek. Perlu dihancurin gitu kali ya. Digali-gali ya, supaya yang salah, yang kurang benar dibenarkan oleh Tuhan, dibaiki oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal, dengan pikiran yang sia-sia, ya, dengan pengertian yang gelap, perasaan yang tumpul, karena tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan. Jadi mari kita komitmen sama-sama bahwa di tahun ini semua jemaat, ya, entah yang lama entah yang baru, kita komitmen. Aku harus mengalami hidup persekutuan dengan Tuhan lebih lagi. Amin. Kenapa? Ya karena saya percaya bahwa di tahun ini, ya kita nggak tahu bahwa di tahun ini Tuhan akan melakukan banyak hal. Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat di tengah-tengah mungkin persoalan yang banyak. Akan ada mujizat Tuhan. Mujizat terjadi karena ada persoalan. Amin. Amin. Kalau nggak ada persoalan tidak ada mujizat. Amin. Dan tahun ini mungkin akan banyak mujizat. Kalau banyak mujizat berarti akan ada banyak persoalan. Tapi ingat, satu yang harus kita percaya. Tetaplah engkau percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya. Mujizat terjadi adalah ketika engkau percaya. Tetap percaya. Jangan ragu sedikit pun. Ya. Mungkin persoalannya, tantangannya agak berat. Tiupan anginnya agak seperti puting beliung, ya, pada beberapa hari yang lalu gitu ya, memporak-porandakan atap rumah. Tapi jangan kau takut. Kita harus percaya, amin, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, amin. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Katakan kanan kirinya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Oke. Yang kedua, yang selanjutnya kita lihat, kita kembali ke Efesus pasal 5 tadi. Ayat 16,
Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, Tuhan mengingatkan untuk kita mempergunakan waktu yang ada. Ya, dikatakan mempergunakan waktu yang ada. Saya percaya bahwa setiap kita punya kesibukan masing-masing. Ya, pekerjaan, bisnis, usaha, semuanya sibuk. Saya juga sibuk. Tapi Tuhan ingatkan kita di tahun ini untuk kita mempergunakan waktu yang ada. Ya. Karena dikatakan hari-hari adalah jahat. Ya. Kita boleh sibuk karena padatnya aktivitas pekerjaan kita. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita juga harus menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ingat saudara, sesibuk apapun saudara, saudara harus menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah lupa bahwa kau harus menggenapi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan karena kesibukan pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita lupa bahwa kita harus menggenapi kehendak Tuhan. Karena itu inilah waktu yang baik saya rasa untuk kita mempersiapkan diri kita. Untuk akhirnya kita bisa mengelola seluruh waktu kita. Sehingga seluruh kehendak Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kalau mungkin di tahun-tahun yang lalu, saudara, banyak waktu kita tersita untuk pekerjaan yang begitu banyak. Sehingga kita lupa, sehingga kita mungkin lalai dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di depan kita. Ada jiwa-jiwa yang begitu banyak yang harus kita layani. Sehingga terbengkalai. Tapi di tahun ini, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk mengenapi kehendak Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau memberikan waktu, mempergunakan waktu yang ada untuk Engkau, untuk pekerjaanmu, untuk melayani Engkau, untuk jiwa-jiwa. Ada amin? Ada amin? Saya percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Karena itu kita harus memaksimalkan waktu yang ada. Jangan karena kesibukan kita kehilangan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Yang harus kita jaga, yang tetap harus kita jaga di tahun ini adalah menjaga persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Sesibuk apapun kau di pekerjaanmu, serumit apapun pekerjaan yang kau kerjakan, jangan melupakan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Karena itulah kita mendapatkan kekuatan baru. Seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya dikatakan. Yang berlari tidak menjadi lelah. Berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Ketika persoalan-persoalan datang yang mungkin begitu bertubi-tubi, ya, mungkin persoalannya itu begitu membuat menguras pikiran kita, tenaga kita. Tapi ketika engkau menjaga persekutuan pribadimu dengan Tuhan, engkau akan mampu mengatasinya. Engkau akan mendapatkan kekuatan baru seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ada amin? Saya percaya bahwa di tahun ini kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa, ya, seperti apa pesan Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, bahwa mentalitas pemenang itu menjadi bagian kita. Oke, kita lanjutkan. Kita baca ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Nah, setelah memperhatikan, kita harus memperhatikan hidup kita secara sama, Tuhan ingatkan untuk kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Dan saya percaya di waktu-waktu atau saat ini, ya, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang peka dengan yang namanya kehendak Tuhan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru di dalam Tuhan, seperti apa sih kehendak Tuhan? Seperti apa sih suara Tuhan? Jangan pernah kita ngerasa kalau ketika kita mempercayai, mungkin ini kehendak Tuhan, saya percaya ini. Tapi pas berjalannya waktu rupanya kita ragu, ya kan? Rupanya itu mungkin bukan kehendak Tuhan. Jangan kita ngerasa bersalah. Jangan kita ngerasa, kok saya ini belum bisa mengerti kehendak Tuhan. Jangan kau merasa tertuduh, ya, karena kau belum ngerti akan namanya kehendak Tuhan dalam hidup saya seperti apa. Amin.
Jangan terteduh, amin. Engkau harus percaya bahwa Tuhan akan terus, karena gini, saya percaya bahwa setiap kesalahan itu kesalahan adalah guru yang baik, betul ya? Betul ya? Betul enggak? Ada guru di sini? Ibu guru? Betul ya? Kesalahan itu adalah guru yang baik, betul ya? Ya kan? Kesalahan itu adalah guru yang baik untuk mengajar kita, untuk akhirnya kita bisa. Ya kan? Kalau kita, ya artinya ketika orang benar terus ya kadang-kadang bisa tinggi hati ya, bisa sombong ya, merasa oh benar terus dia, nggak pernah salah gitu ya. Bahkan ada pepatah, kamu selalu benar, aku yang salah gitu. Biasanya begitu, bapak ya. Ya, artinya bahwa kita memang harus belajar untuk mengerti yang namanya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan ingatkan kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya. Nah, karena itu bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan ya, kita harus melatih indera rohani kita. Bagaimana cara melatihnya? Ya, tadi lewat kesalahan-kesalahan yang kita mungkin kita ketika kita pertama mempercayai itu kehendak Tuhan sekalinya bukan, ya kita jangan putus asa, tetap engkau belajar. Ya, apa yang kau dengar dari firman Tuhan, apa yang ada yang keluar dalam hati nuranimu, engkau belajar uji ketika oh ini kayaknya kehendak Tuhan, belajar percayai. Walaupun nanti ukurnya kayaknya bukan, ya enggak apa-apa. Karena Tuhan sedang melatih kita. Sampai akhirnya kehendak Tuhan itu menjadi akurat dalam diri kita. Kita percaya dan itu menjadi satu yang akurat. Dan memang itu Tuhan yang Tuhan mau dari kita. Setiap kita mengerti kehendak Tuhan. Sehingga di tahun-tahun ke depan kita bisa mengerti apa mau Tuhan dalam hidup kita. Apa mau Tuhan dalam rumah tangga kita. Apa mau Tuhan dalam anak-anak kita. Kita akan tahu. Karena itu kita perlu terus melatih indera rohani kita. Nah, dan kehendak Tuhan itu tidak bisa disimpulkan ketika engkau sukses ataupun engkau gagal. Kadang-kadang ketika kita ngerasa ini kehendak Tuhan, kita jalanin sukses, oh ya ini kehendak Tuhan. Tapi ketika gagal, itu bukan kehendak Tuhan. Enggak ya? Jadi kehendak Tuhan tidak bisa kita pahami ketika sukses ataupun gagal. Sukses pun bisa kehendak Tuhan. Sukses pun juga bukan kehendak Tuhan. Gagal juga bisa kehendak Tuhan, tapi bisa juga bukan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bisa menilai kesuksesan dan kegagalan adalah sesuatu yang oh itu kehendak Tuhan. Bukan. Karena itu kita harus peka dengan yang namanya kehendak Tuhan. Karena itu mari kita latih diri kita untuk kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Lewat apa? Lewat persekutuan pribadi, lewat persoalan-persoalan yang kita hadapi. Lewat firman yang kita renungkan setiap hari. Kita akan mengerti kehendak Tuhan. Dan ketika kehendak Tuhan semakin dipahami oleh kita, saya percaya mentalitas pemenang itu menjadi bagian kita. Dan kita menjadi orang-orang yang menaklukkan dunia ini. Kita akan menaklukkan apa yang memang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Warisan kita akan dapat kita taklukkan. Dan kita rebut menjadi milik pusaka kita. Ada amin? Baik. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang ketiga adalah penuh dengan Roh Kudus. Ini penting. Untuk kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Katakan kanan kirimu bahwa engkau harus dipenuhi dengan Roh Kudus setiap saat. Amin. Saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus setiap saat. Nah, untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus ini, ya saya percaya setiap kita sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus ya. Ada yang belum? Angkat tangan, biar kita doakan hari ini. Saya suruh maju nanti ya. Ada yang belum mengalami Roh Kudus? Saya percaya sudah. Ya. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan sini, ya. Mengalami kepenuhan Roh Kudus itu seperti dikatakan sini, saya baca ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ada di sini yang pernah kecanduan alkohol? Ada yang pernah kecanduan alkohol? Angkat tangan dulu, nggak apa-apa. Kalau sekarang masih ada saya doakan. Ada yang pernah kecanduan alkohol?
Oh berarti semua orang baik-baik semua ya jemaat GKKD ya. Dulu tidak pernah punya masalah yang suram. Jadi semuanya, nah saya mau tanya kepada bapak-bapak, ini bapak-bapak yang paling tahu. Kalau ibu-ibu karena jarang kurang paham kalau masalah alkohol. Jadi yang saya pernah dengar kalau orang kecanduan alkohol itu dia nggak cuma sekali, betul ya? Betul nggak? Kalau minum sekali bisa kecanduan? Enggak kan? Bagaimana supaya bisa kecanduan? Harus berkali-kali dia minum baru dia bisa kecanduan. Saya bukan mengarahkan Bapak Ibu untuk minum alkohol. Artinya apa? Kalau engkau ingin mengalami kepenuhan Roh Kudus, jangan sekali engkau mengalami Roh Kudus. Engkau harus berkali-kali sampai engkau mengalami yang namanya kecanduan dengan Roh Kudus. Ada amin? Minta Tuhan penuhi. Setiap saat katakan, Tuhan aku mau mengalami Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Sehingga kau kecanduan dengan namanya Roh Kudus. Ada amin? Mari jemaat Tuhan, kita bangun roh kita. Minta Tuhan terus memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Karena ketika kita mengalami kepada Roh Kudus, disitulah hikmat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, di antara kita. Disitulah hikmat Tuhan memimpin kita. Sehingga apa yang Paulus katakan, maka di dalam jemaat persekutuan itu akan ada yang namanya nasihat. Ada penghiburan kasih. Ya, ada saling menasihati. Ketika nasihat tidak ada yang namanya ngerasa digurui. Gak ngerasa direndahkan. Tapi di mana akhirnya satu dengan yang lain kita bisa menerima nasihat. Ada amin? Digairahkan dengan saling menasihati. Saling mendorong dalam kasih. Dan disitulah mentalitas pemenang. Ada di antara kita. Oke, selanjutkan. Ya. Ayat 19. Dan berkatakanlah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, yang keempat, dikatakan kita harus saling membangun. Amin. Katakan kanan kirinya, kamu dan aku harus saling membangun. Dan marilah kita berhenti menjadi hakim atas saudara-saudara kita. Amin. Katakan, aku mau berhenti menjadi hakim atas saudara-saudara saya. Amin. Artinya kita tidak lagi ketika kita melihat ada kelemahan saudara kita, kita menjadi hakim atas saudara kita. Ketika ada kelemahan rekan kita, kita tidak menjadi hakim atas kelemahannya. Tapi kita menjadi rekan yang mendorong dalam kasih. Ya, menasihati dalam kasih. Bukan lagi menjadi hakim. Ada amin? Jadi saling membangun dalam kasih. Memperhatikan, mendorong. Ya. Dan kita harus meninggalkan segala bentuk penghakiman kepada saudara kita. Kepada pasangan kita. Kepada anak-anak kita. Ya. Dan mari saya percaya ini yang Tuhan inginkan. Dalam jemaat GKKD, N Kristus Samarinda dan juga seluruh jemaat yang ada di luar kota. Kita ingin menjadi jemaat yang saling mendorong dalam kasih. Sehingga pertumbuhan jemaat itu betul-betul nyata. Rupa dan gambar Kristus menjadi sempurna. Baik kepada jemaat yang baru maupun jemaat yang lama. Amin. Yang terakhir. Ayat 20 dan 19. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang terakhir, jangan lupa untuk kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ingat tadi, ketika banyak mujizat berarti akan banyak persoalan. Semakin banyak mujizat berarti banyak juga persoalannya. Dan Tuhan ingatkan, mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal.
apapun yang saudara alami. Mungkin bisnisnya tertunda, mungkin hal apapun dalam hidupmu yang membuat akhirnya engkau harus berpikir keras. Mari kita belajar mengucap syukur untuk setiap apa yang kita alami dalam hidup kita. Amin. Semangat menghadapi tahun ini, amin. Mentalitas pemenang ada di tengah-tengah kita, amin. Amin. Katakan, aku adalah apa? Apa kata Ibu? Pesan Tuhan adalah apa pesan Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala? Mentalitas pemenang. Katakan, aku memiliki mentalitas pemenang. Oke, amin. Oke, kita akan siapkan diri kita untuk kita menikmati perjamuan. Masing-masing mempersiapkan diri untuk menerima roti dan anggur. Masing-masing boleh menguji dirinya di hadapan Tuhan. Jika ada engkau menyimpan sesuatu terhadap saudaramu, maka bereskan itu di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita menikmati anggur, tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita pastikan bahwa kita adalah orang yang siap untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita siap mengalami apa yang Kristus alami dalam hidup kita. Penderitaan, pengorbanan, itu akan kita alami dalam hidup kita. Dan kemenangan demi kemenangan juga akan kita alami, sama seperti Kristus mengalaminya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Saya undang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir,
lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Engkau Tuhan, oh emas perak dan permata, emas perak dan yang bertugas untuk depan bisa melanjutkan. Masuk aku di dalam darah-Mu, anak domba. Tuhan, jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Haleluya Tuhan. Rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba Mari kita katakan lagi, basuh aku dengan darah-Mu Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu. Juga kepada seluruh jemaat di luar kota, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba sekenan kepadamu. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, Kau Tuhan. Mas perak dan permata,
roti di tangan kanan kita. Juga kepada seluruh jemaat di luar kota, mari kita angkat tangan, angkat roti di tangan kanan kita. Kita akan menikmati tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama nikmati tubuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Bahwa kami untuk berkorban Tuhan, sama seperti Engkau berkorban Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah darah Tuhan Yesus dicurahkan bagi kita, darah yang kudus, yang suci, yang bukan saja mengampuni segala dosa kita, tapi darah ini membawa kita, mengantarkan kita untuk bisa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, sehingga seluruh rancangan Allah digenapi dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini darah-Mu Tuhan, kami nikmati dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nikmati sama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua mengucap syukur untuk tubuh dan darah Tuhan yang boleh kita terima. Biar ini selalu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah mati bagi engkau. Tuhan sudah mengorbankan hidupnya bagi engkau. Jangan pernah kau kembali kepada kesia-siaan. Jangan pernah kau berpikir untuk kembali kepada kehidupan masa lalumu. Tapi pandanglah Kristus yang senantiasa memimpin jalan-jalanmu, dan percayalah engkau akan mengalami berkat Tuhan, engkau akan mengalami keberhasilan ketika engkau bersama-sama dengan Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk darah-Mu, kami bersyukur untuk tubuh-Mu Tuhan, yang sudah menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga kami berharga di mata Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh pengorbanan-Mu di atas kayu salib, yang sudah menebus kami, yang menjadikan kami, melayakkan kami menjadi ahli waris-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Jika ada yang sakit di antara kita, Engkau boleh angkat tangan-Mu. Biarlah engkau mengalami mukjizat Tuhan hari ini. Jika engkau ada yang sakit, angkat tanganmu. Ingat bahwa tubuh dan darah Tuhan menjadi materai, menjadi kuasa dalam hidup kita. Bapak yang berdoa bagi setiap mereka yang mengangkat tangannya Tuhan, bagi mereka yang sakit Tuhan. Bapak jamah tubuh mereka Tuhan. Mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, jamah Bapak dalam nama Yesus. Jamah Bapa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan,
juga berdoa untuk jemaat luar kota. Mungkin ada mereka yang sakit sana Tuhan, Kau jamah Tuhan. Kau sembuhkan Bapa dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Engkau disembuhkan. Engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Ya biarlah lewat firman-Mu kami terus dibangkitkan, kami digairahkan untuk mengalami persekutuan dengan Kau lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Diberkati dengan firman Tuhannya. Sekali lagi diberkati dengan firman Tuhannya. Oke, kalau diberkati, saya mengundang Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kebaikan Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ayo Bapak Ibu. Yang mungkin tahun baru kemarin belum kesampaian, sekarang ini saya berikan kesempatan. Pasti ada sesuatu yang baru terjadi ya. Tidak ada kah yang baru pulang ke kampung ini? Tidak ada ya. Oke, sepertinya tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada, kita mau mendengar pengumuman. Pada yang bertugas, kami persilakan. Ya, shalom. Kayaknya masih pada ngantuk begadang waktu tahun baru ini. Jadi masih terpengaruh ya. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan mendengarkan pengumuman selama seminggu ke depan, tanggal 8 Januari 2023. Ya, pengumuman pertama, ya ini dari Komsel Keluarga. Kita akan memulai komsel perdana kita, komsel keluarga pada tanggal 11 Januari hari Rabu jam 7 malam di Sekre di lantai 2 di tempat ini. Ini komsel perdana kita dan dimulai dari komsel gabungan gitu. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah berkeluarga, sudah bergabung dalam komsel ataupun yang belum mungkin bisa hadir pada komsel gabungan pada hari Rabu tanggal 11. Selanjutnya, ya ini ada undangan ya, undangan perayaan Natal bersama umat Kristen Kalimantan Timur, Kristen dan Katolik, beda ya. Iya, takut salah. Ini dilaksanakan di plenary hall ya, GOR Sempaja Samarinda pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 jam 17.00 sampai selesai. Ya, diharapkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di Samarinda dan ada waktu bisa hadir bersama di dalam perayaan Natal bersama ini. Oke, selanjutnya
Puji Tuhan, ini kabar sukacita dari keluarga Bapak Sufianto dan Ibu Grace Marcella. Ini ada kelahiran putri ketiga dari Bapak Sufi dan Ibu Grace Marcella. Kelahiran putri ketiganya pada tanggal 5 Januari 2023 di Bontang. Sini diberi nama Maura Gabriela Indri Lasanias, benar ya? Lisanias. Maaf ya, Bang. Ya, kami ucapkan selamat buat Kak Supi dan Kak Grace buat kelahiran putrinya. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kesehatan buat ibu dan adik bayinya. Sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, ya bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini ada Friska Natasha tanggal 12 Januari, ada Daud Kambul tanggal 12 Januari. Selanjutnya ada Ferry Tionida 14 Januari. Selamat, kami dari Gembala Jemaat juga mengucapkan selamat berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, ini juga dari wedding anniversary gitu ya. Dari Bapak Herman Pakpahan dan Ibu Yuanirta Basani Napitupulu. Takut salah. 11 Januari kami ucapkan selamat hari pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berbahagia buat mereka yang berulang tahun dan yang baik itu pribadi maupun pernikahan. Ya, selanjutnya ini dari pelayanan keluarga. Bagi para keluarga yang bergabung di dalam Komsel Keluarga, kita ada 5 komsel, ada Komsel Sion, Komsel Harmonis 1, Komsel Harmonis 2, Komsel Kolose dan Komsel Lojanan. Itu setiap hari Rabu jam 7 malam di tempat masing-masing. Kami mengundang untuk Bapak Ibu yang sudah berkeluarga untuk bergabung di wilayah terdekat masing-masing. Ada kontak personnya, nanti silakan bisa dihubungi. Selanjutnya ini dari pelayanan pinggiran kota. Ada pelayanan Lobua setiap hari Jumat jam ini untuk remaja jam 4 sore. Dan untuk keluarga itu jam 5 sore pelayanan Lobua. Selanjutnya ada juga pelayanan Tanah Merah, itu setiap hari Sabtu jam 17.30. Ada kontak personnya dari Ibu Monica Uligultom. Silakan menghubungi untuk pelayanan pinggiran kota. Selanjutnya ada dari Tom Community, ini bagi profesional muda, karyawan dan pengusaha. Bisa bergabung juga setiap hari Sabtu pukul 19.00 atau jam 7 malam. Untuk tempatnya menyusul ya, nanti ada kontak personnya di bawah, ada Gina. Itu nanti silakan menghubungi untuk tempatnya. Selanjutnya, ya ini pengumuman terakhir. Minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini. Ada 2 kali ibadah. Ibadah pertama itu untuk orang tua dan karyawan setiap jam 8 pagi sampai selesai di lantai 2 di tempat ini. Bersamaan dengan itu juga ada ibadah Minggu Ceria jam yang sama di lantai 1. Dan ibadah youth bagi profesional muda, mahasiswa dan pelajar jam 5 sore. Ya, kita akan kembali beribadah bersama-sama di tempat ini minggu depan. Sebelum kita ke perjuangan kembali, Pak ya. Oke, itu aja pengumuman terakhir. Belum ada pengumuman pembangunan
Dan yang terakhir sekali bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami beribadah pada hari ini, kalau ada kami undang untuk bangkit berdiri. Enggak ada ya? Oke, terima kasih. Demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Andika. Oke, kita akan memberi persembahan kita. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu padamu Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yes, haleluya. Kau sumber kemenangan dalam hidup kami, katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah, yes, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenangan, sumber kemenanganku. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kasih dan anugerah Engkau Tuhan. Kami boleh memasuki tahun ini Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami berdoa, mari bawa gerejamu untuk terus mengalami kepenuhan Engkau Tuhan. Gereja yang memenuhi semua dalam segala sesuatu menjadi nyata Tuhan. Sehingga setiap tempat demi tempat Tuhan, kami menangkan bagi Engkau Tuhan. Mari bawa penuhi setiap kami, penuhi seluruh jemaat Tuhan dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kedewasaan Kristus menjadi hak penuh seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Mari Bapa pimpin kami Tuhan. Dan bila di tahun ini Tuhan, kami semakin dalam pengenalan akan Kau Tuhan. Dan kami berdoa hal-hal yang belum kami kerjakan
di tahun lalu Tuhan. Biar di tahun-tahun ini kami mengerjakannya Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan yang terhilang, merebut kembali yang terhilang Tuhan. Menerangi mereka yang dalam kegelapan Tuhan. Biarlah itu menjadi tugas kami yang bisa kami selesaikan di tahun ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bangkitkan seluruh jemaat Tuhan. Bangkitkan seluruh pelayan, bangkitkan seluruh diaken, para pemimpin Tuhan. Bangkitkan Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Bapak Penatua kami Tuhan, yang saat ini sedang ada di Jakarta. Dalam proses pemulihan, kami percaya tangan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang menyembuhkan, tangan Tuhan yang memulihkan dalam nama Yesus. Berkati Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Kau Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa hari ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan. Biarlah seluruh penyembahan kami, persembahan kami berkenan bagi Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami beri layak Kau kuduskan Tuhan, dan layak untuk dipakai untuk seluruh pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan di tahun-tahun ini Tuhan. Juga untuk pembangunan gereja yang di tahun ini kami rindukan selesai. Tuhan yang membantu menyelesaikannya. Tuhan yang menolong sehingga seluruh keuangan terpenuhi Tuhan, dan kami bisa membangun di lantai 2 Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini kami gerejamu, ini kami umatmu Tuhan. Kami percaya ketika kami semakin menghidupi firman-Mu, ketika firman menjadi satu-satunya sandaran hidup kami, dan menjadi tuntunan hidup kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu mengalir atas kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Itu yang kami yakini Bapa. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan daripada Roh Kudus. Itu yang senantiasa membawa kami masuk ke dalam kemenangan demi kemenangan, dan kelimpahan di dalam Kristus itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami terima berkat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.